Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sehat walafiat. Kali ini kita masih bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, pagi ini kita akan membahas persoalan kesehatan yang holistik bersama Ustadz Kiai Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah seorang ilmuwan, kemudian profesional, dan juga bahkan seorang ulama, dan bekerja sehari-harinya adalah dosen Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Prof, Remen, senang sekali bisa berjumpa dengan Prof Suyanto di pagi hari ini. Dan saya tadi pagi mandi, Dok, setelah itu pakai parfum. Masya Allah. Karena untuk mengkondisikan pikiran saya bahwa saya seolah-olah mau bepergian, yang biasanya selalu bepergian seminggu 3 kali ke Jakarta, ngejar pesawat, biar apa, nostalgia. Luar biasa Prof. Ya. Tapi minta maaf Prof, ini kok kelihatannya kok seperti merek parfum Prancis loh, Chanel itu. Makanya harum. Bahkan niki sedulure Hermes. Subhanallah, subhanallah. Oke. Nah, Dok, bahwa pemirsa kita selalu mengharap tausiah dokter setiap seminggu sekali katanya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan bisa berbagi pengetahuan sehingga kita bisa belajar sepanjang hayat, dan para pendengar kita bisa mendengarkan tausiah dokter sebaik mungkin dan bisa mengamalkan. Konon kabarnya, bukan konon kabarnya, kan Allah mengatakan kalau kita menebar kebaikan, orang yang menerima kebaikan, melaksanakan kebaikan itu, kita akan menerima pahala sebanyak pahala orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala dia. Betul nggak ini, Dok? Gitu. Terus nih, Prof. Alhamdulillah. Saya setuju nih. Apalagi kalau kita mengkaji surat At-Tin, gitu. Kita sebagai makhluk yang terbaik. Sehingga ya dikaitkan dengan surat Al-Qasas 77, Prof. Wa asin kama asanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ini sangat memberdayakan, Dok. Nah, untuk tema pagi ini, Dok, saya kira kita punya waktu 30 menit supaya netizen kita bisa menginternalisasi fatwa Ustadz Zainal. Dan untuk itu, sebelum melihat video ini, saudara-saudara jangan lupa klik subscribe dan mungkin like, dan bahkan kalau perlu klik lonceng supaya Anda semua selalu mendapat video terbaru dari Ustadz Zainal Mutakin. Dengan cara begitu akan selalu datang ke HP saudara. Apa yang kita punya di Suyanto.id bersama Ustadz Dr. Zainal Mutakin. Monggo, Dok, ini tema kita untuk pagi ini. Silakan, Dok, tausiahnya kita mulai. Monggo. Baik, mohon izin Prof untuk berbagi slide ini supaya lebih jelas. Monggo. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Prof Suyanto, bahwa tema kajian kita hari ini adalah mengenai kesehatan holistik. Ya.
kesehatan holistik ini perlu kita tegaskan unsurnya adalah baik aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ya. Dan saya kira ini juga sudah disepakati oleh WHO. Ya. Biasanya kita ini sadar bahwa kesehatan itu perlu, itu Ya. ketika kita dalam keadaan sakit, Prof. Oke, ya betul. Ya. Ternyata sehat itu nikmatnya bukan main. Oke, terus. Jadi memang sampai ada ungkapan, memang ada dua hal yang sering kita lupa. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Oke, terus. Ini tadi Prof. Suyanto ngendiko, ya, gimana kalau setiap minggu ada acara semacam ini kalau secara kemanusiaan itu pasti ditolak, Prof. Karena kesibukan kita luar biasa. Oke. Tetapi kalau kita mengingat surat Luqman ayat 34, lanun sewu, Oke. wa ma tadri nafsum madza taksibu ghoda. Anda itu tidak tahu loh nasib Anda itu di esok hari. Nun sewu, Prof. Tambah lagi, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Anda pun tidak tahu di mana akan mati. Iya. Jadi memang masalah waktu ini sangat berharga sekali, Prof. Oke. Apalagi kalau kita isi dengan hal-hal yang baik. Ya. Dan Insya Allah. menarik sekali, Prof, sekarang di era pandemi semacam ini itu. Betapa ketergantungan manusia terhadap dasding ansih gitu. Yang bersifat bendawi, Prof. Ya, Gitu. Orang berbondong-bondong vaksinasi, minum obat, minum ya, vitamin, ya, sampai meninggalkan unsur pokok dalam kehidupan kita ini, Prof. ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 itu sangat jelas, Prof. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Oke. Nah, saya kira ini yang perlu digali terus-menerus sampai Ya, mendalam, Prof. ya, Tidak hanya Al-Quran itu dibaca saja, ya. ya. 30 juz, hataman, gitu. Balik lagi. Padahal dalam surat Al-Qiyamah, Prof, Ya, ayat 16, Allah menegaskan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan Anda tergesa-gesa membaca Al-Quran, ya. Karena sesungguhnya yang memberikan pemahaman langsung di dalam dada kita itu Allah. Ya. Mengapa pagi hari ini kami senang sekali berjumpa dengan Prof. Suyanto dengan niat apa, Prof? Jadi pembicaraan kita ini harus kembali kepada surat Al-Dhariyat 21. oke. Wa fi anfusikum Mhm. afala tubsirun. Di Oke. dalam diri kalian, apa kalian perhatikan? Kalian lihat. Ya. Jadi bicara kesehatan, Prof, ini tidak bisa melepaskan jisim kita. Hmm. Ya, ketika Prof berolahraga, itu ada ungkapan al-aqlu salim fil jismis salim. Hmm. Bagaimana akal kita sehat kalau badan kita tidak sehat? Ya, Ya, jadi sekali lagi, Prof, bicara apapun tentang kehidupan ini, kembalikan pada diri kita. ya, Dokter itu susah payah, Prof, belajar, gitu. Ada praktikum, ada tutorial dan sebagainya. Itu kami sendiri mengalami, Prof. ya. Jadi dari Mangkubumen naik sepeda ke Fakultas Biologi, Prof. Oh ya. Dulu. Untuk Sama. apa, Prof? Untuk mempelajari anatomi komparativa. Ya, jadi manusia itu, Prof, merupakan ciptaan Tuhan yang terbaik. Terbaik. Ya, ini Tersempurna. kalau seperti, Prof, Tersempurna. tersempurna. Ya, Sehingga kita mestinya tampil sebagai hamba Tuhan yang confidence. ya. Jadi, kalau namung kados mekaten, saya cuma begini, tidak boleh, Prof. Ya. Persis pengalaman Prof. Suyanto ketika menginjakkan kaki di Amerika. Ya. Aduh, ini kok saya kuliah kok menghadapi dosen saya, profesor seperti ini. Rasanya kan kecil ya, Prof, ya. Ya. Inilah, Prof,
peran dari Al-Quran untuk menguatkan hati kita. Wala tahinu, wala tahzanu. Jangan lemah. Ya. Jangan sedih. Wa antumul a'launa. Anda itu tinggi loh. Ya. Tetapi ada syaratnya, Prof. In kuntum mu'minin. Ya. Jika Anda itu memang sebagai hamba Allah yang beriman. Ya. Jadi saya ini, Prof, sampai di fakultas biologi yang disiapkan di situ ikan, Prof. Oh. Nah, ikan untuk praktikum, Prof. Okay. Dibuka kepalanya, Prof. Ya, diminta melihat otaknya bagaimana. Otak ikan itu lugu sekali, Prof. Tidak seperti otak manusia yang berbuku-buku. Ya, bermiliar neuron. Waduh, subhanallah. Ini Prof Suyanto kalau sudah disentil otak itu udah jenggirat. Apalagi ada milin-milin ya, Prof ya. Karena memang, kenapa Prof Suyanto itu senang sekali belajar? Ya karena kita itu diberi rasa khawatir lah. Nanti kalau neuronnya pada putus bagaimana? Aku senang macet. Jadi salah satu caranya memang harus belajar dan belajar. Dan yang menarik dari pribadi Prof Suyanto itu rendah hati gitu loh. Dan senang berbagi, senang melihat orang itu pandai, senang melihat orang itu berkembang. Tidak nun sewu loh, aja ora iso wae. Termasuk pagi hari ini saya tadi sudah mendapat tutorial langsung dari guru IT. Ternyata Prof Suyanto sendiri. Ya. Jadi saya perhatikan, Prof, otak ikan itu begitu lugunya. Iya, ya. Sehingga tidak nampak, ya. Tidak pernah kita mendengar ada ikan stroke. Oh, itu ya. Tidak ada, Prof ya. Ada ikan serangan jantung, tidak ada. Jadi menghadapi hidup itu dengan tenangnya, Prof. Sampai akhirnya manusia itu juga banyak belajar dari ikan, gitu. Kalau saya sedang stres, saya ingin lihat ikan, ada ikan koi, gitu. Ya. Tapi bukan ikan paus loh, Prof. Malah takut nanti ya. Meningkat lagi belajar tentang kata. Oh, itu lebih, Dok. Kalau kata lebih kompleks. Lebih tinggi, lebih kompleks. Ya. Jadi kita pelajari itu, otaknya terutama. Kemudian sistem kardiovaskulernya bagaimana, jantungnya berapa kamar, Prof. Itu sampai dipelajari. Ini semuanya disajikan oleh Allah untuk kita pelajari. Ya, kemudian naik lagi, Prof, dari kata, kemudian kadal. Ya, kadal kita buka otaknya lebih kompleks lagi, terus burung, gitu. Itu ternyata juga lebih kompleks. Maka kalau kita lihat di sini, Prof. Jadi manusia ini otaknya ini ternyata nano-nano, Prof. Oh, iya, iya. Jadi rasanya ada rasa reptilnya. Oh, gitu. Nah, ini yang bertanggung jawab urusan makan, Prof. Yo, ya, ya. Maka hati-hati ketika work from home. Ini acara utamanya apa? Ya seperti Mbah Surip itu. Bangun tidur, tidur lagi. Nanti kalau bangun, makan. Ya. Nah, ini otak reptil, Prof. Ya. Bermalas-malasan, ini yang sering disinggung Prof Suyanto ini ya. Jadi tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, bermalas-malasan. Itu menunjukkan bahwa otak kita didominasi oleh otak reptil. Ya, otak reptil ini juga berurusan dengan reproduksi, Prof. Oke. Yang dalam Al-Quran, Dok, itu dijelaskan al-wamah itu ya? Persis. Jadi sewu ya, kalau kita lihat juga dalam Al-Mulk itu, Prof. Oke, ya. Al-Mulk ya. Afama yamshi mukiban ala wajhihi. Apakah sama orang yang berjalan dengan wajah telungkup? Ya, dibandingkan orang yang berjalan berdiri dan senantiasa memperoleh petunjuk. Ini penting sekali, Prof. Ya. Mengapa, Prof? Ya, karena kalau reptil itu jalannya telungkup itu ya, enggak tegak. Jadi manusia itu diciptakan berjalannya berdiri. Ya. Dan tidak hanya berdiri, Prof, senantiasa memperoleh hidayah.
Ini penting. Mengapa Prof kalau mau belajar diminta berdoa Rabbi zidni Ilma. ilma warzuqni fahma. Ya, jadi sekali Dok, lagi. Dok, nyela Ye. Dok. Soal apa hidayah itu narasinya manusia itu diberi hidayah atau mencari hidayah atau Allah memberi hidayah kepada semua manusia, tapi ada yang bisa menyerap, ada yang tidak. Karena saya kalau ngajak orang, misalkan saja ya, karena saya punya yayasan untuk membantu yatim piatu gitu, belum tentu yang diajak itu selalu mau, dan saya juga tidak menyerah, dan belum tentu kalau saya mengupload status di Facebook yang terkait dengan ayo kita rame-rame bantu yatim piatu ada yang komen. Nah itu hidayah itu otomatis atau harus dicari dong? Jadi begini Prof, ada dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh, Allah akan bukakan pintu-pintunya. Oke. Jadi memang harus dimulai dari niat kita mencari, Prof. Ya, oke. Nah, cocok Walladzina saya. jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan yang lebih penting lagi, Prof, di akhir ayat ini adalah wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang baik, Prof. Nah, masa kita tidak suka, Prof, disertai, diikuti Allah itu? Iya, Sungguh. iya, iya. Jadi sekali lagi itu, kita harus punya niat dulu. Dan yang kedua, Prof, Al-Fatihah itu kan tidak asing di masyarakat kita. Iya, iya. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi memang harus berangkat dari kerendah hatian, ketawaduan, Bro. Tawaduan, ya. Itu nanti ada dalam surat Al-Furqan. Ayat ya Al-Furqan ayat 63, Bro. Ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, ini sebagai pintu awal masuknya hidayah, Prof. Ya, oke. Bahkan ketika individu ditimpa musibah, Prof. Ya, seperti sekarang ini kan COVID sudah pindah ke Amerika lagi, Prof. Ya, ya. Wah, ya, saya mendengar berita. Ya kan? Ya. Jepang juga begitu, Prof. Nah, jadi COVID ini termasuk apa ya? Avanturir ya, sukanya jalan-jalan ke seluruh dunia, Prof. Nggak bebas paspor. Nah, gantian kalau Prof Suyanto seminggu 3 kali naik pesawat, kalau corona ini ya suka-suka ini. Dan sekali lagi Prof, ini kita pengajian hari ini itu luar biasa sekali. Bagaimana kita senantiasa menjalin hubungan dengan Yang Maha Pencipta. Gitu. Dan ini sudah diawali setiap kita mau tidur itu membaca surat Al-Mulk. Al-Mulk 30. Ya. Jadi 30 ayat, Prof. 30 ayat ya. Suratnya ke-67 itu. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa kehidupan itu yang mengatur Allah. Jadi kita ini tidak perlu spano, ya. Jadi ada Allah yang sebetulnya mengatur kehidupan kita. Nah, kita terlanjur pendidikannya itu dari awal sampai perguruan tinggi itu agak kurang serius ini, Prof. Ya. Jadi merasa saya yang pandai, saya yang IP-nya paling tinggi. Nah, kebetulan kok kita punya guru Prof ini ya, Prof Suyanto ya. Jadi jangan dikira kita harus senantiasa mengaitkan dengan yang maha pandai. Allamal insana ma lam ya'lam. Sesungguhnya memberikan ilmu itu bukan siapa-siapa ya, Allah itu sendiri, diantaranya melalui Prof Suyanto. Subhanallah. Jadi ini suatu kehormatan, Prof. Ya, karena Allah sendiri mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Jadi nampaknya tidak cukup iman saja, Prof. Ya. Tetapi kita harus senantiasa mencari ilmu. Sekarang Prof. Suyanto bisa membayangkan, Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan semut loh, Prof. Oh, iya, luar biasa. Awas mikir. Ini nanti kepidak bolo tentaranya Nabi Sulaiman, coba. Tapi dengan demikian, Prof, Nabi Sulaiman itu orangnya rendah hati sekali. Ya. Beliau itu senantiasa berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Jadi bersyukur itu tidak mudah, Prof. Ya. Kecuali Prof. Suyanto loh ya. Kita belajar bersyukur. Prof. Suyanto itu kalau disentil syukur, yes, siap. Kenapa, Prof? Ada konsekuensi logisnya. Orang kalau bersyukur pasti ditambah itu. Ya. La in syakartum la azidannakum. Jadi kembali ke otak manusia ini, Prof. Yang jarang orang itu melihat loh, Prof. Ya. Maka pengajian semacam ini ya mari kita ajak masyarakat kita ini melihat apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ya. Di atasnya ini, Prof, adalah paleokorteks. Ini pusat emosi manusia. Oke. Kenapa manusia ini bisa gembira, bisa marah, bisa sedih, bisa takut, bisa benci, bisa kecewa. Itu kan ada komponen yang di tengah ini, Prof. Dan yang lebih penting lagi adalah ini satu anugerah yang tidak ternilai. Itu adanya neokorteks. Neo itulah new. Teks itu adalah lapisan luar otak ini. Ya. Jadi sekali lagi inilah yang menjadikan kita sebagai makhluk pembelajar, Bro. Oke, neokorteks. Ya. Dibilang new itu apa? Memang ada mekanisme dia memperbarui diri, Dok? Menurut saya, Bro, tadi kita mulai dari otak buaya, reptil. Ya, oke. Ini adalah otak kuno, Bro. Ya, ini bahasa Inggrisnya old. Oke, Ya. Tapi terus naik lagi ke segawon atau anjing itu mobile. Ya, ini makhluk yang sudah punya emosi. Nah, manusia ini lebih hebat lagi, Prof. Dia punya otak kuno, gitu, old. Juga punya emosi, tapi juga bisa menimbang-nimbang. Oke. Sampai-sampai Allah mengatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi kita ini diberi ilham. Ada dua jalan loh. Mau yang fujur, ya. Fujur itu ya overwhelming ya, seperti yang tadi Prof. Suyanto menyebut-nyebut surat Al-Qiyamah ya. Manusia itu keinginannya itu yaitu liyaf juro amamah. Pokoknya tidak beraturan, tidak mau diatur, Prof. Ya. Nah, dengan adanya neokorteks ini semuanya jadi balance. Kita tidak mungkin puasa sepanjang tahun, Prof. Ya. Kita tidak bisa marah-marah terus, Prof. Gitu. Nah, puasa 9 tahun diprotes sama yang otak reptil itu, Dok. Leres lah, terus jatahku kapan? Gitu. Ya. Jadi ini perlunya regulasi, Prof. Ya. Sampai-sampai dikatakan orang yang kuat itu tidak yang menang gulatnya, tetapi bagaimana dia yang bisa mengendalikan dirinya. Pengendalian penting sekali, Prof. Dan ini nanti berhubungan dengan kesehatan. Pengendalian. Kenapa kita puasa sebulan penuh? Ya, supaya kita bisa mengendalikan diri. Sumu tasihu. Berpuasalah agar sehat. Jadi kata kuncinya adalah pengendalian. Mengapa dalam ilmu faal, Bro, fisiologi, itu ada istilah control and communication. Ya. Tidak cukup pengawasan loh, Prof. Tetapi harus ada komunikasi. Ya. Mengapa nanti, Prof, kita akan kembangkan
otak ini sekedar otak yang ada di dalam tempurung kepala, Prof. Oke. Ya. Untuk itulah maka kita harus punya model yang dinamakan bi-direction. Oh ya. Jadi umpan balik lah. Jadi bottom up, top down. John. Ya, saya minta maaf, Prof. Selama ini Prof. Suyanto khusyuk sekali mempelajari myelin, neurotransmitter, ya. Itu biayanya mahal loh, Prof. Ya, dan rumit sekali untuk S2, S3, ya. Untuk itulah maka kita buat model yang lebih sederhana, Prof. Ya. Prof. Suyanto jangan berkecil hati, bukan berarti kita meninggalkan otak. Ya, sama-sama ada mielinnya, pembungkusnya. Tetapi kita akan lebih mudah di dalam aplikasi. Ya, ya. Karena Prof, semangat kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, hikmah itu adalah ilmu yang amaliyah, Prof. Ya, oke. Di samping itu amal yang ilmiah. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita akan mencoba menawarkan pada masyarakat. Kalau kita fokusnya pada otak terus, kita perlu PET scan, ya, perlu positron, tomografi dan sebagainya. Itu sekali periksa saja 35 juta, Prof. Wah. Ya, itulah maka Dikti tidak akan menurunkan anggaran untuk penelitian semacam ini. Ya. Jadi yang menurut saya, Prof, penelitian di Indonesia itu yang penting biayanya semene, yang kudu rampung. Iya, Dan iya. harus masuk Scopus. Nah, ini yang luar biasa. Betul. Luar biasa, Ya. Prof. Masyarakat nggak mendapatkan kemanfaatannya itu. Nah, itu, Prof. Jadi, maka dalam acara pagi hari ini, Prof, kita ajalah ilmuwan itu cari yang sederhana, biayanya sedikit, tetapi kemanfaatnya luas. Luas, ya. Ya. Karena apa? Di dalam Al-Baqarah itu kan yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki manusia itu tidak ribet gitu loh. Ya. Yang mudah saja lah, ya. Tetapi tidak sekedar kita mudah, tapi berkualitas, Prof. Karena syukur itu apa maknanya? Dengan modal yang sedikit, itu memberikan kemanfaat yang luar biasa, Prof. Ya. Itu makna syukur. Kami pernah diundang ke Jepang, Prof. Ya. Itu begitu turun dari pesawat, langsung diajak ke kebun tomat. Tomat, ya? Tomat, ya. Ternyata satu batang itu bisa mengeluarkan buah tomat 5.000 buah, Prof. Wah, luar biasa. Allah. Ini apa bukan namanya syukur itu loh, Prof. Ya. Satu batang pohon tomat bisa mengeluarkan buah 5.000. Wah, Prof. Nah, punya telusur ternyata ini hasil dari buah pikiran anak SMP, Prof. Wah, luar biasa. Ya, mengapa demikian? Karena beliau itu ingin jadi petani sukses, tetapi tidak punya lahan, Prof. Akhirnya beliau rajin konsultasi ke dosen-dosen pertanian. Sampai akhirnya hasil akhirnya luar biasa, Prof. Mas, ada tamu dari Indonesia belum masuk hotel, belum masuk istirahat, langsung nyicipi tomat itu. Kok bukan ya? Nah itu akibat dari tidak terlalu mementingkan Scopus itu. Jadi tapi kita kalau di sini tanya kepada siapa itu nggak tahu, Dok. Saya juga menanam berbagai tanaman. Misalkan banyak sekali hama, predatornya nggak ada. Gimana cara mengatasinya? Itu tanya kepada orang yang saya anggap tahu, ternyata juga nggak tahu itu. Ya luar biasa, Dok. Jadi ini luar biasa. Anak SMP loh, Prof. Nah iya, karena itu learning how to learn-nya jalan. Ya. Dan resources-nya ada, orang-orang yang bisa membantu. Ya, saya perhatikan itu. Ternyata yang dipelajari zat haranya yang sesuai betul dengan tabiat dari pohon itu, Prof. Oke. Nah, sekarang, Prof, Indonesia itu tanahnya luas, Prof. Ya. Tapi isinya cuma beton-beton bangunan itu, Prof. Ya. Itu. Dulu saya kalau jalan-jalan di sekitar wali kota Jogja itu, Prof, itu sawah-sawah semua, Prof.
Nah, sekarang kok isinya meng omah, Ya, subhanallah. ya, ya. Jadi Dan sekali lagi Prof, kita belum memanfaatkan tanah yang begitu luar biasa yang dianugerahkan itu untuk ya, manfaatan yang luar. Belum nanti lautnya loh Prof. wah, ya, luar biasa itu. Itu kan tinggal nyidu itu Prof. Laut kita lebih luas dari daratan. Lah ya itu kan kantor nyidu itu. Ya. Pengen iwak apa coba. Subhanallah. Lah ini kita mau mancing saja di oyak-oyak negara liya. Ditembaki malah nanti. Subhanallah. Jadi inilah Prof. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Betapa kalau kita melihat nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ya. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak sanggup, Bro. Jadi adanya cuma keluh kesah, terus kurangi iki. Nah coba kalau kita melihat tadi fenomena adik kita yang masih SMP. Nah jadi sekali lagi Bapak, Ibu yang kau lihatkan, khususnya Prof. Suyanto ini, neokorteks ini kita kembangkan. Oke, ya. Tapi syaratnya apa, Prof? Yang segawon, edok, dan reptil Betul. Ya. itu harus bekerja balance. Balance, ya, ya. Jadi jangan jundil-jundil saling menguasai sampai otaknya manusia itu diobrak-abrik. Nah, Gitu. nah kekuatan yang meregulate, ada regulation, itu penting. Siapa Terus, yang datangnya dari mana itu? Dari neokortek atau dari hati? ini menarik. Pertanyaan Prof yang sangat mendasar. Jadi kalau di wilayah otak sendiri, Prof, ya, itu yang meregulate adalah yang di atas. Oh, neokortek. Ya, dia harus bisa mengendalikan yang di bawah. Oke. Yang di tengah juga harus bisa mengendalikan yang di bawah. Oke. Jadi ini kata kuncinya, Bro. Ya. Bisa enggak otak ini bekerja harmonis sesuai dengan fungsinya, gitu. Ini hanya bisa terjadi kalau dikaitkan dengan tadi yang disebutkan Prof, hati tadi. Ya, ya. Nah, cuma masyarakat kita ini terbagi, dikira hati itu adalah hati liver. Ya. Padahal hati yang dimaksud adalah segumpal daging, Prof. Ya, ya. Itu ada hadisnya yang menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Idza suluhat suluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, Prof, maka seluruh tubuh jadi bagus. Ya. Mohon dicatat, seluruh tubuh bagus. Tanpa kecuali, Prof. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, Prof. Ya. Maka tubuh akan rusak. Ya, tidak terkecuali otaknya, Prof. Ya, ya. Otak itu tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, sehingga mestinya neokorteks yang menguasai paleokorteks malah dibalik. Oke. Sehingga ya nun sewu, kondisi emosi, gampang marah, gampang disulut, tidak sabaran, sukar bersyukur. Ini kan terjadi perubahan yang luar biasa. Sampai nanti Prof bisa dibaca dalam surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, siapa yang memperdayakan? Bukan yang memberdayakan, Bro. Kalau Prof Suyanto kan memberdayakan umat ini, ya. Siapa yang memperdayakanmu? Sudah diciptakan baik-baik, tubuhnya yang begitu seimbang, kok jadi jadi berubah ini. Nah inilah. Malah ada yang dioperasi segala, Dok. Dibikin. Menika. Jadi kata kuncinya adalah segumpal daging. Allah ya kolb, Prof. Itulah kolbu, jantung. Jantung sebetulnya. Jantung, Prof. Prof Suyanto nanti tolong buka kamus bahasa Inggris, bahasa Arab. Kolbun itu sama dengan
heart, Heart, ya. bukan liver. Ya, 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 ya. Oke. Ya, jadi kata kuncinya adalah segumpal daging mudghah. Ya. Mudghah itu adalah daging, Prof. Kalau liver itu selnya beda, Prof. Ya, ya, ya. Tidak bisa berkontraksi. Ya, kalau jantung saya berkontraksi jedak, jeduk, jedak, jeduk, jedak, jeduk. Nah, itu. Jadi itu otot daging, Prof. Ya. Dan otonom itu katanya. Otonom. Dia itu di telinga jantungnya, Prof. Ya. Jadi jantung itu punya telinga loh, Prof. Oh ya. Ya, namanya nodus sinoauricularis. Ya. Jadi telinganya jantung itulah yang merupakan pengendali jantung itu sendiri. Jadi jantung manusia itu kalau dilepas, di luar bisa hidup sampai selama 25 tahun loh, Prof. Wah, 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 wah. Kalau nggak buntu. Selama lingkungannya itu cocok. Oh, ya, ya, ya. Mengapa Prof. Suyanto pernah mendengar istilah cairan ekstrasel? Oh ya. Lah Ya. itu tadi. Ya, episode yang lalu. Lah iya, kalau komposisinya cocok, tepat, itu bisa hidup terus selama 25 tahun. Sampai yang pelajari dapat hadiah Nobel, Prof. Orang Prancis itu. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi, Prof, selama lingkungannya tepat, maka organ tadi bisa bertahan dengan baik. Ya. Ya. Jadi saya senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Prof. Klarifikasi. Ya, 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 ya. Saya otak atau jantung. Ya, 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 ya. Betul. Nah, ini semua tergantung kepada kesehatan. Artinya membuat sehat kita. Nah, Dok, ini pertanyaan terakhir. Biar para pemirsa penasaran. Kita kan masih punya slide banyak. Akan kita bicarakan episode berikutnya. Jadi, nah ini pertanyaan terakhir bahwa yang bertanggung jawab kepada kesehatan itu tentu saja harus regulasi itu secara balance, Dok ya, antara neokortex, paleokortex dan repetition itu. Reptilian brain. Reptilian ya, reptilian ya. Itu harus ada keseimbangan itu tadi ya, Dok. Persis, Prof. Ya, oke. Mengapa, Prof? Pada episode yang lalu, ya, sekalipun orang itu mendapat musibah, itu harus dalam kondisi iman. Supaya nanti dapat petunjuk langsung melalui kolbunya. Bukan melalui otaknya, Prof. Ya, ya, oke. Sehingga kita menjadi balance lagi. Balance, ya. Ya. Dalam surat At-Taghabun 11. Ya. Dan parameternya gampang dilihat ketika orang nggak balance itu adalah misalnya yang paling gampang denyut jantungnya itu meningkat. Ya. Persis, Prof. Gitu. Sampai-sampai dikatakan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, kulub ya, jantung-jantung itu menjadi tenang, Prof. Ya, ya. Sekali lagi ini yang perlu diperhatikan. Jadi otak itu tidak sendiri, harus bekerja sama dengan jantung. Mengapa ada istilah head and heart? Head and heart. Prof. Suyanto ingat Sunan Kalijogo dulu pernah mengambil orong-orong. Ya, orong. Ketiban pasah katanya. Nah, itu dilepas itu. Kepalanya dipisah dari badannya, kemudian disunduk pakai biting. Itu pelajaran yang sangat berharga supaya otak dan hati menurut masyarakat luas yang sebetulnya jantung itu harus senantiasa berkesinambungan, berhubungan. Ya. Itu yang namanya by direction, Prof. Oh, oke. Jadi yang di bawah ke atas bagus, yang atas bekerja dengan baik, ke bawahnya jadi baik. Balance, ya. Oke, Dok. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan dan nanti para pendengar suyanto.id ikuti terus tausiah Ustadz Zainal Mutakin. Coba kita stop screen, Dok, biar kita bisa mengatakan informasi kepada para pendengar kita. Demikianlah para pecinta suyanto.id apa yang ditausiahkan oleh Ustadz Dr. Zainal Mutakin. Dan Anda akan bisa ketemu lagi setiap minggu sekali
doakan kita selalu sehat sehingga kita bisa menemui saudara-saudara semua. Terima kasih Ustadz, terima kasih dokter atas kebersamaannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa menjumpai lagi para pecinta suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.